itu kalau keputusan dari Ibu sendiri itu gimana waktu itu? Kalau corona itu memang kami kan off gitu ya. Kalau off berarti kan nggak ada membayar karyawan. Memang sebelum corona itu ada, maksudnya belum masuk Lampung, masih di luar sana di Cina waktu itu ya. Itu kami sempat memang mengalami penurunan, dan begitu penurunan sekitar kurang lebih 1 minggu gitu ya, kami langsung menutup itu gitu. Jadi sebelum sampai terjadi kerugian, karena pesan bapak saya almarhum itu kalau bisnis jangan entek alas entek omah, itu kan maksudnya jangan sampai kita bangkrut. Dan beliau Oh ya, berprinsip hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang beliau pesankan ke kami di semua usaha. Jadi beliau dulu kalau masih ada setiap sore itu datang, gimana di hasilnya, nanya ke saya. Maksudnya bulan ini untuk gaji dan lain-lain bisa apa enggak. Beliau selalu memastikan itu gitu ya. Jadi kami selalu terawasi itu, dan itu menjadi motivasi bagi kami bagaimana ke depan itu harus lebih baik. Sama aja nggak boleh gitu sama beliau. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita dalam tanda kutip ya belum pernah mengalami kebangkrutan seperti itu. Jadi tadi karena kita harus evaluasi ya, kalau sepi dan rame kami sudah tahu pasarannya gitu. Kalau hari Senin sama Selasa biasanya pendapatannya agak flat. Tapi nanti kalau sudah di akhir weekend sampai di hari malam Senin itu pendapatan kami bisa naik 100% seperti itu dari yang hari Senin sama Selasa. Jadi kami sudah pelajari semua itu, pendapatan baratnya yang lagi banyak di mana, yang lagi sepi di mana, seperti itu kita harus berhemat. Bahasanya kita harus rajin-rajin lah untuk kalau saya ya stok cash opnam itu saya pastikan setiap pagi apa yang kurang dan apa yang harus saya belanjakan, seperti itu. Kalau zaman sekarang kan enak, tinggal telepon datang dan transfer, ya, enaknya kan seperti itu. Itu juga iya betul. ngurangi fraud, saya pakai kiris kan gitu. Jadi uang yang masuk saya bisa tahu kan gitu. Kalau rumah makan kan, kalau saya nggak standby di situ, seumpama makan satu dilaporkan setengah, apa makan dua dilaporkan Iya, satu, nggak bisa di barcode kan gitu. iya Jadi ya betul. itu ada CCTV dan pembayarannya lewat kiris kan, itu aman. Saya belanjanya saya juga lewat transfer kan, seperti itu. Jadi untuk Oke, mengurangi kerugian tadi. oke. Berarti apa namanya, kita harus pinter-pinter membaca pola pembelian ya Bu ya, pola pasar Ya, juga, habis itu keadaan dan betul. selalu melakukan evaluasi agar Siap, krisis ya. itu tidak terjadi gitu. Iya, Nah, oke. Itu bagus banget ya, apalagi melihat faktanya bahwa sampai sekarang masih belum menghadapi yang benar-benar kritis banget gitu berarti. ya, Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. siap. Eh, kan ini Ibu kan juga bisnis itu udah cukup lama dan sudah cukup banyak ya Bu ya bisnisnya. Kira-kira gimana sih cara Ibu memastikan koordinasi antar pegawai atau antar pihak itu berjalan maksimal gitu agar tidak ada konflik atau agar tidak ada kendala, itu gimana sih Bu? Ya. Kalau orang itu kan bisa disentuh dengan hati ya, gitu kan. Kalau Betul. orang Jawa itu dengan sopan santun, gitu, akhlak. Saya mengedepankan itu. Jadi bagaimana saya caranya mengelola tim saya gitu, itu menganggap mereka adalah saudara kita. Kita tidak menganggap mereka adalah karyawan kita atau orang lain. Kita anggap dia adalah keluarga besar kita. Apapun kebutuhan dia, maksudnya secara fisiologis kita tahu. Latar belakang saya setiap menerima karyawan saya wawancara dulu latar belakang keluarganya seperti apa. Karena dengan latar belakang keluarga itu kita akan tahu bagaimana nanti kita menindaklanjuti atau bagaimana kita memperlakukan dia. Contoh, ada salah satu karyawan saya seorang janda. Waktu itu beliau kerja di rumah makan yang lain, tapi rumah makan itu tutup, sepi, dan dia harus membiayai anaknya kuliah yang tiap hari dia harus mengeluarkan tiap bulannya uang, tapi beliau nggak punya penghasilan yang tetap karena suaminya sudah meninggal. Dia bilang di sini, Mbak, saya mohon diterima. Jadi apapun saya mau, tukang cuci piring mau, padahal saya tahu dia itu kelasnya udah chef gitu ya. Di sana itu chef utama di rumah makan yang dia tinggalkan. Dengan saya seperti itu ya tadi berdasarkan kemanusiaan, akhirnya beliau saya terima
Dan alhamdulillah dengan seperti itu bisa kerja dia dengan all out gitu, karena ngerasa saya memberikan apa yang beliau inginkan saat itu. Ibaratnya gaji per bulan, saya udah bilang gajinya sekian, Ibu, kalau mau ini iya monggo, iya, itu sangat membantu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah jadi seorang guru gitu ya, dari itu ya alhamdulillah. Dan beliau pun pernah, karena luar biasa di situ, jadi panutan bagi karyawan saya yang lain. Waktu itu saya mau umrohkan, karena di saat ulang tahun beliau ternyata beliau kemarin waktu COVID berpulang sebelum saya umrohkan, seperti itu. Dan itu jadi teladan sampai sekarang bagi karyawan yang lain. Oh, kemarin ibu itu seperti ini, ibu itu seperti ini gitu. Itu jadi pembelajaran atau panutan lah bagi karyawan saya yang sekarang yang ada, terutama yang ibu-ibu. Dan saya alhamdulillah memang yang kerja itu banyak yang janda, Mas, yang untuk ibu-ibu yang masaknya itu. Terus yang anak-anak pun yang kerja juga seperti itu. Mereka kerja dengan saya, ada yang ya latar belakang ekonomi yang luar biasa lah. Itu saya memang wawancara dan saya bagaimana memperlakukan mereka. Terus terang, kalau mereka rajin datang pagi, pertama kali datang, biasanya saya kasih tip tersendiri gitu ya, tanpa yang lain tahu. Maksudnya gini, biarlah kamu bekerja, tapi Allah dan Rasul yang akan menilai kinerja kamu, bukan manusia. Saya tanamkan seperti itu. Jadi kalau kamu bekerja baik-baik, saya juga akan memberi yang lebih dari yang gaji yang ada gitu kan. Kalau rame mereka tahu saya kasih bonus, kalau catering pas banyak mereka juga tahu saya akan kasih semua mereka di luar gaji yang setiap setengah bulan dia terima. Dan kalau mereka rajin, nah mereka tahu saya akan dikasih tips sama Umi sekian. Nah itulah yang saya lakukan selama ini, sehingga alhamdulillah mereka masih setia sama kami seperti itu. Jadi koordinasi yang baik itu dimulai dari pribadi yang baik gitu ya. Betul, disentuh dari orangnya sendiri-sendiri, dinasihati sendiri. Maksudnya kalau orang Jawa diuangkan seperti itu. Jangan sampai kita memarahi orang, apalagi dewasa, karena rata-rata yang masak di belakang itu umurnya di atas saya. Yang di bawah saya hanya pelayan saya yang di depan gitu. Yang belakang itu sudah usia di atas saya semuanya. Nanti saya bagaimana saya yang menempatkan atau memberikan hak-haknya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke. Itu juga penting ya Bu ya, soalnya kalau misal pribadinya itu udah bagus, otomatis kerjaannya bagus dan koordinasi juga makin lancar gitu. Ya, siap. Kemudian mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira untuk memantau kerjaan itu gimana Bu? Kinerjanya, terus habis itu kira-kira pertanggung jawaban kalau misalnya ada apa namanya per bulannya itu gimana? Monitoringnya tuh gimana gitu dari ibu sendiri Ya, sistemnya. gimana Mas? Berarti terjeda. Coba diulangi pertanyaannya. Di saya terjeda. Kira-kira laporan pertanggungjawaban monitoring per bulannya itu kalau dari ibu sendiri itu gimana? Oh, monitoring per bulannya tadi ya, dari kita kalau kehadiran kan lewat dari fingerprint. Kalau laporan bulanan, kalau laporan keuangannya setiap hari mereka mencatat. Saya menerima buku, laporan transaksi setiap hari, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, seperti itu. Kalau buku itu ada buku hariannya yang dicatat. Jadi penerimaan, pemasukan dan pengeluarannya ada, berikut ada order ya. Jadi selain dia catat, kita bisa melihat orderan itu dua rangkap, yang satu untuk depan di kasir, yang satu di belakang untuk order. Jadi seandainya depan mengatakan 10.000, tapi di belakang itu kan ada slipnya juga gitu. Jadi kita bisa cross check kalau saya ada dalam tanda kutip saya curiga gitu. Biasanya feeling ya, kalau saya itu ada sesuatu yang itu nggak benar gitu, itu saya sudah ngerasa ini harus seperti ini, dan itu tuh bisa terjadi dan mereka kok bahasanya saya tahu. Nah, itu menjadi efek jerah bagi mereka gitu. Jadi untuk controlling pembukuannya sudah ada buku harian, terus ada tadi semacam slip itu rangkap dua, order itu satu untuk di kasir, satu untuk di belakang yang bagian memasak. Oke, berarti untuk laporan sendiri, untuk pemantauan sendiri itu nggak cuma per bulan ya Bu ya, berarti ada per harinya juga. Ya, harian ada Oke. harian selalu mereka setor, maaf, yang selain kiris ada uang cash, dan di situ ada slip laporannya yang ke saya. Selain memang ada buku, satu buku yang saya bisa melihat per saung itu pendapatannya berapa, itu ada di kopelannya ada. Berarti untuk pemantauannya sendiri itu bisa dibilang detail sekali ya Bu ya.
Ya, saya harus seperti itu Mas, risiko keuangan. Menghalangi Itu truth atau maaf ya, membuat orang lain dosa kan gitu kan, karena mencuri itu kan ya, dosa bagi mereka gitu. Jadi ya, saya betul, bagaimana itu tidak terjadi. Jadi saya juga tidak zolim, mereka juga tidak menzolimi saya. betul. Setuju sih, Bu. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya, itu Ibu tadi sudah sempat singgung soal reward gitu kayaknya, soal hadiah. Kira-kira hadiah dan hadiah yang Ibu sampaikan tadi itu kan sesuai dengan kinerja mereka ya. Kalau misal kinerjanya bagus, otomatis hadiahnya juga banyak Iya, gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu iya. hadiah itu selain itu gitu? Atau kira-kira bentuknya itu apa aja gitu? Apakah hanya dari kedisiplinan, ataukah dari Hmm. pencapaian per bulan, atau dan lain-lain? Hmm. Selain itu biasanya kalau sakit ya, sakit ya otomatis ya kita kasih uang sakit gitu kan, kita jenguk, kita terus setiap tahun itu mereka saya ajak bukan kita kasih liburan ke pantai, Hmm. biasanya kita fasilitasi setelah tahun baru, kan tahun baru itu puncak-puncaknya memang luar biasa ramainya ya. Jadi tanggal Ya. 1, tanggal 2, biasanya mereka di tanggal 3 dan tanggal 4, mereka terserah kamu mau ngambil tanggal berapa, itu 2 hari dari saya. Jadi sehari itu mereka jalan-jalan ke pantai dengan kita fasilitasi, setelah jalan-jalan saya liburkan sehari. Itu untuk tahun baru. Hmm. Terus kemudian untuk hari raya juga seperti itu, menjelang puasa mereka saya liburkan 2 hari, song-song puasa. Nah setelah itu lebaran juga sesuai dengan edaran pemerintah ada tambahan, dan mereka kita kasih tetap ya THR itu kan, sekali gaji dan sama bingkisan-bingkisan yang lainnya. Itu di luar reward yang tadi. Itu apa namanya? Kira-kira itu berpengaruh nggak Bu untuk kinerja mereka? Berpengaruh karena kan mereka tahu puasa itu kan ramai gitu kan, pasti nanti Ya. saya akan mendapatkan THR gitu kan. Nah itu menunjang kinerja dia tadi. Jadi dengan hadiah-hadiah yang Ibu tawarkan, hadiah-hadiah yang sudah Ibu siapkan itu membantu meningkatkan kinerja mereka gitu, dan tetap stabil Ya. gitu. Oke. Iya, tetap tapi dan lebih semangat lagi. Kalau puasa kan kita buka bersama itu selalu full booking ya. Jadi pesan itu Hmm. nggak bisa sehari kita makan hari ini, saya hari ini pesan itu nggak bisa. Pengalaman kami itu dia 2 hari atau 3 hari sebelumnya udah booking duluan gitu. Jadi saya tahu ibaratnya porsinya harus sekian dan karyawan saya harus menyiapkan sekian, karena kalau buka kan serentak ya, nggak ada yang Ya, buka sebelum jam 6 atau setelah jam 9 gitu kan. Jadi ya itu betul. luar biasa kerjanya mereka itu, dan mereka alhamdulillah semangat karena nanti akan saya berikan reward seperti itu. Oke. eh Ya, itu juga salah satu kewajiban sebagai pengelola nggak sih Bu? Soalnya ya itu kan juga demi apa ya, demi menjaga agar pola bisnis atau pola pembelian, pola penjualan